Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya? Baik, Pak. Alhamdulillah, baik. Saya juga baik. Ya, sebelum memulai mata pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa proses. Ya, kita presentasi dulu ya. Yang pertama Amerika. Jadi, Pak. Dan terus yang kedua Felia. Hadir, Pak. Yang ketiga Mas Danu. Mas Danu kayaknya sakit deh, Pak. Sakit. Iya. Sakit kenapa? Sakit hati. Nggak tahu, Pak. Terus yang keempat Mas Rafi. Hadir Pak. Oke. Terus yang kelima Mas Mukmin. Mana Mas Mukmin? Mas Mukmin keluar kota, Pak. Loh, kenapa kayak izin saya? Nggak tahu, Pak. Oh, iya. Ya, terus selanjutnya kemarin kita bahas apa ya? Kemarin kita bahas tentang sistem informasi akuntansi. Iya. Ya, kali ini kita akan membahas tentang apa itu prinsip dan konsep akuntansi. Baik, Pak. Ya, kita langsung aja ke materi. Ya, kali ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang prinsip dan konsep dasar akuntansi. Ya, di sini kita apa sih itu prinsip akuntansi? Nah, di sini prinsip akuntansi adalah suatu istilah yang digunakan untuk menggambarkan akuntansi secara keseluruhan, baik itu metode, prosedur serta ketentuan yang mengandung teori maupun praktis. Terus selanjutnya, mengapa ada prinsip dan konsep dalam akuntansi? Di sini penggunaan prinsip akuntansi sangatlah penting agar dapat keseragaman suatu hal, cara, metode, prosedur untuk menghasilkan informasi yang mudah dipahami dan dapat diterima oleh semua orang dan dapat diperbandingkan antara satu dengan satu yang lain dengan standar maupun prinsip yang sama itu. Ini kita dapat dapat menggunakan cara metode yang sama. Walaupun nanti dapat berbandingan gitu dengan metode yang sama ini, kita dapat menjadikan satu dengan yang lainnya. Terus lanjut, ya di sini ada beberapa prinsip akuntansi. Yang pertama adalah prinsip realisasi penghasilan. Di sini prinsip ini mempelajari pengukuran, pengertian dan pengakuan terhadap penghasilan. Jadi penghasilan, penurunan hutang atau kenaikan pendapatan dalam penjualan jasa selama satu periode tersebut. Terus yang kedua itu ada prinsip harga perolehan. Jadi di dalam prinsip ini harga perolehan merupakan prinsip akuntansi yang menekan pada suatu aspek liability atau hutang, aset atau aktiva ekuitas dan ekuitas atau modal, penghasilan serta biaya yang dibukukan sebagai harga perolehan disepakati oleh pihak-pihak yang bertransaksi. Jadi pihak yang transaksi satu dengan yang lainnya. Jadi kan sudah menentukan harga perolehan. Terus lanjut. Nah, di sini ada prinsip pengungkapan penuh. Di sini prinsip ini bermaksud untuk menghasilkan laporan keuangan yang disusun hendaknya dapat menghasilkan atau memberikan informasi yang baik dan bersifat kualitatif maupun kuantitatif. Jadi di sini dalam pengungkapan penuh ini, prinsip pengungkapan penuh ini bahwa laporan keuangan itu harus baik dan dapat memberikan manfaat kepada penggunanya yang berkepentingan, baik pengguna internal maupun pengguna eksternal. Yang kedua adalah prinsip objektif. Di sini
Di sini bermaksud bahwa laporan keuangan harus dilahirkan pada data akuntansi. Data akuntansi ini didukung dengan bukti transaksi. Jadi ini kan dari apa itu? Bukti transaksi itu kan diolah menjadi data, nanti jadi informasi. Terus langsung prinsip konsistensi, yaitu prinsip menghasilkan laporan keuangan harus mempunyai tujuan banding, daya banding atau tujuan banding dibandingkan akan dibentukkan integrasi pengungkapan integrasi dasar pedoman. Jadi di sini nanti akan jadi pedoman dalam ditetapkan ketentuan dalam perusahaan. Jadi harus konsisten. Lanjut, prinsip akuntansi selanjutnya adalah keandalan. Karena keandalan di sini bahwa prinsip akuntansi itu memiliki harus diandalkan, dapat diandalkan. Jadi akuntansi diandalkan untuk mengambil keputusan oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Terus prinsip biaya. Dalam prinsip ini menyatakan bahwa harga yang ditetapkan atas aktiva atau kewajiban diperoleh harus dicatat sesuai harga yang aktual atau harga historis pada saat kejadian transaksi. Jadi di prinsip ini sesuai dengan harga perolehan, sesuai dengan harga nilai transaksi yang telah dilakukan. Terus prinsip keseimbangan bahwa entitas akan upaya untuk masa yang dapat dugaan di masa depan bisa dikatakan umur yang menyusun dalam laporan keuangan secara periodik membandingkannya sehingga diperoleh informasi tentang kemajuan dan kemunduran usaha. Jadi kesinambungan antara usaha periode lalu dengan periode sekarang sehingga bisa dibandingkan apakah bisa lebih baik atau adanya kemunduran dalam usaha tersebut sehingga dapat dievaluasi dengan meningkatkan lagi kinerja dari perusahaan tersebut. Lanjut, prinsip akuntansi. Terakhir adalah satuan moneter, bahwa fungsi ini adalah sebagai dasar untuk mengabaikan adanya efek dari inflasi, bahwa karena kita ketahui bahwa jika keadaan negara dalam inflasi pasti akan ada perubahan harga barang atau produk produksi. Jadi di situ kita akuntansi kita abaikan. Jadi kita menggunakan harga pokok dasar sehingga kita dapat menguraikan atau menambahkan nilai-nilai rupiah tersebut sehingga memiliki daya beli yang sama. Jadi kita samakan. Lanjut. Nah, situ tadi kan sudah membahas tentang apa itu konsep dasar akuntansi. Selanjutnya kita akan membahas tentang tadi membahas tentang prinsip dasar akuntansi. Sekarang membahas tentang konsep dasar akuntansi. Apa sih itu konsep dasar akuntansi? Ya, di sini. Konsep dasar akuntansi adalah berbagai konsep yang telah dijadikan rujukan atau standar dalam menyampaikan konsep keuangan yang rapi dan mudah dipahami. Jadi konsep ini merupakan standar dalam kegiatan akuntansi, mulai dari transaksi itu, bagaimana transaksi itu, terus pencatatan transaksi itu sampai laporan keuangan. Lanjut. Nah, ini yang perlu kalian ketahui bahwa ada 5 konsep dasar akuntansi. Yang pertama konsep entitas. Jadi konsep entitas ini kita ketahui bahwa transaksi perusahaan harus dibedakan dengan transaksi pribadi. Jadi tidak bisa disamakan. Terus yang kedua konsep beban historis. Jadi di sini ada beban-beban yang telah ditangguhkan atau yang terjadi di belakang tapi kita akui sebagai harta atau kondisi lain. Jadi adanya beban-beban historis. Ya, yang ketiga ada periode akuntansi. Di sini periode akuntansi untuk mengukur kinerja akuntansi pada suatu perusahaan. Jadi bagaimana satu periode tersebut melakukan kegiatan akuntansi, apakah memiliki keuntungan atau melalui kerugian. Nah, ini selanjutnya ada konsep kesinambungan. Konsep
kesinambungan ini bahwasanya kita sudah bahas di depan tadi di prinsip, sehingga ini hampir sama antara kesinambungannya tadi. Tentu saja ini juga konsep satuan moneter. Jadi di sini mengabaikan nilai inflasi, karena setiap inflasi itu mengalami kenaikan atau perubahan harga. Jadi kita melakukan mematok sama harga, tapi dengan perubahan yang tidak berbanding jauh gitu. Lanjut. Ya, di sini ada bukti-bukti pencatatan akuntansi. Saya lihat di sini yang pertama ada faktur. Faktur merupakan penjualan secara kredit yang dibuat oleh penjual kepada pembeli. Jadi ketika perusahaan melakukan penjualan secara kredit, itu penjual mengeluarkan faktur diberikan kepada pembeli. Terus selanjutnya ada kwitansi. Ini merupakan bukti pembayaran yang dibuat penerima uang. Terus ada nota, bukti pembelian rumah. Kita ketahui kan biasanya kalau beli apa-apa itu ada notanya. Terus ada nota kredit. Nah, beda lagi nih sama ini tadi. Nota kredit adalah bukti pembelian barang atau retur yang telah dijual karena rusak dibuat oleh penjual. Jadi retur nota kredit ini dibuat oleh penjual. Nah, ini ada lagi yang hampir sama, yaitu nota debit. Ini sama, tapi ini dibuat oleh pembeli. Lanjut. Nah, di sini kita mulai hitung-hitungan. Yang pertama, kita akan mulai dengan persamaan dasar akuntansi. Nah, kita ketahui persamaan dasar akuntansi yang utama adalah harta sama dengan utang plus modal. Nah, kalau kita mencari utang sama dengan harta dikurangi modal. Nah, terus kalau mencari modal dibalik harta dikurangi utang. Terus ada lagi yang dijabarkan lagi, yaitu harta sama dengan utang plus modal tambah pendapatan dikurangi beban dan risiko. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang jenis-jenis laporan keuangan. Ada yang tahu ada berapa jenis laporan keuangan? Saya Pak, Ya. Saya tahu 3 Pak. Ya, nggak apa-apa. Jadi itu ada, menurut saya ya Pak, ada laporan neraca. Ya, Terus betul. ada perubahan modal. Ya, betul. Terus satunya lagi apa ya Pak, saya lupa. Kalau nggak salah laba rugi deh Pak. Oh iya, betul. Oh iya. Itu. Ya, lainnya nanti saya jelasin. Oke Pak, makasih. Sama-sama. Kalian pahami bahwa ini ada 5 jenis laporan keuangan. Yang pertama laba rugi. Terus yang kedua laporan perubahan modal. Terus yang ketiga neraca. Terus yang keempat laporan arus kas. Terus yang kelima catatan atas laporan keuangan. Nah, ini contoh soal. Menyewa sebuah kantor seharga 250.000, baru dibayar 200.000. Nah, ini harta, kita langsung saja bahas ya. Harta sama dengan utang plus modal. Ini ketutupan ya, maaf ya. Ketutupan. Ya, ini jadi ini kas. Karena tadi mengeluarkan baru dibayar 200, berarti kan menggunakan kas tunai banget. Berarti kan kas berkurang 200.000. Terus ini kan tadi sudah membayar 200.000, terus utangnya jadi ini kan 250 kurang 200 berarti 50.000. Terus ditambah beban sewanya ditambah berapa itu? 250.000. Jadinya kalau samakan dijumlahkan minus min 200.000 sama. Lanjut. Nah, ini tadi kan udah belajar. Sekarang ini kita membuat kelompok sebagai evaluasi. Tadi kan sudah mendengarkan, sekarang kita belajar berhitung. Ini kita akan membuat kelompok. Jadi ini coba Mas Novi kelompok sendiri, terus ya Mbak Velia sama Mbak Milka
jadi satu kelompok. Nanti siapa yang paling banyak benar kita lihat saja. Ini soalnya dikerjakan ya. Iya, Pak. Nah, bagus. Nanti kita bahas bersama, nanti nilainya kita masukkan dalam nilai harian. Baik, Pak. Oke. Jangan dulu ya. Berapa menit, Pak? Berapa ya? 5 menit cukup ya. Ini cuma 8 loh. Boleh deh, Pak. Boleh. Ini bagus loh, kayak tadi loh, cuma gini-gini. Oh iya. Ya. Jangan dulu. Iya. Udah selesai saya. Udah. Nah, ini bahas nanti siapa yang lebih banyak benar. Ya, kita kan bahas. Ini nomor 1 ya. Tuan A mendirikan sebuah perusahaan dengan investasi awal berupa uang tunai sebesar 5 juta. Nah, ini jawabannya. Karena tadi bersama dasarkan harta sama dengan hutang plus denda. Ini dalam ribu ya. Ini kelas lebih singkat biar tabelnya muat. Ya, tadi kan melakukan investasi. Jadi kan dalam perusahaan masuk kas 5.000 atau 5 juta, terus modalnya 5 juta. Terus yang kedua, dibeli dengan tunai saat bayar kantor sebesar 500.000. Nah, ini jawabannya. Intinya 500.000 kasnya berkurang, terus saat bayar kantor tambah 500.000. Mana? Ada yang benar? Benar, Pak. Saya benar. Nanti salah. Nanti belajar lagi. Terus selanjutnya yang ketiga itu ada dipinjam uang dari bank sebesar 3 juta dengan menyerahkan sebuah brosur. Ya, sini yang ketiga, ya sebelumnya kan diturunin biar tahu saldonya berapa. Jadi kan tadi udah 5 juta masuk, terus 500 keluar, jadinya tinggal 4 juta 500. Terus ini saya bayar tambah 500, jadinya kan sama data sama dengan utang plus modal. Utangnya belum ada, modalnya 5 juta masih pas. Yang ketiga kan tadi pinjam uang bank dengan utang usul, menyerahkan besok. Makanya kas tambah, terus utang besok juga tambah. Ini tambah juga, jadinya 4.500.000 tambah 3 juta, kemudian 7.500.000 tambah 500, 8 juta Pak. Nah, ini 3 juta tambah 5 juta. Gimana? Ada yang benar? Salah, Pak. Benar. Salahnya apa lagi? Kamu masukin utang dagang? Salahnya angkanya, Pak. Oh, tadi kan angkanya udah juta. Balik, Pak. Dan juga misalkan nomor 4. Nomor 4 ini dibeli sebuah kendaraan seharga 7 juta dan dibayar tunai sebesar 4 juta. Sisanya akan dibayar 3 bulan kemudian. Nah, tadi kan membeli kendaraan sebesar 7 juta, karena kendaraan bertambah 7 juta. Terus kasnya di kas ini kita, karena kita tadi membayar secara tunai 4 juta, jadi ini berkurang 4 juta. Terus karena tadi harganya 7 juta kurangnya 4 juta, jadi utang kita 3 juta. Ini tambah 7.500.000 dikurangi 4 juta sama dengan 3.500.000. Terus sampai kantor 500, terus kendaraan 7 juta tadi, terus tambahkan 3 juta, tawasannya 3 juta, terus modalnya 5 juta. Jadi total utang plus modal 3 juta tambah 3 juta tambah 5 juta, jadinya 11 juta. Jadi ini terus yang harta kas 3.500.000, terus bayar 500, terus kendaraan 700.
Buktinya ini sudah sama dengan benar? Iya, benar. Nggak ada yang benar. Terus selanjutnya nomor 5, diterima pendapatan jasa secara tunai dari langganan sebesar 2.500.000. Dapat pendapatan. Nah di sini kita pendapatan masuknya pas modal 2.500.000, modalnya juga 2.500.000. Terus nomor 7, dibayar biaya sewa untuk bulan yang bersangkutan sebesar 250.000. Iya, itu nomor 7. Ini nomor 6, dibayar gaji karyawan untuk bulan yang bersangkutan sebesar 500.000. Ini 500.000. Ini mengurangi pas karena kita membayar pegawai. Terus ini juga modalnya berkurang. Ini seimbang. Terus tadi dibayar sewa bulan bersangkutan 250. Terus yang terakhir, Tuan A sebagai pemilik perusahaan telah menarik uang atau uang tunai sebesar 100.000 untuk kepentingan pribadi. Ini disebut revo atau penarikan yang dilakukan untuk kepentingan pribadi dalam perusahaan. Ya, kita lihat 100.000 dikurang dan berkurang. Pokoknya dikurangi ini kemudian tadi 5.500.000 kurang berapa ini? 700.850. Ini mestinya 5, 6 juta dikurangi 850. Ya turun 5 tambah 5 juta 6. Tadi dari berapa nomor ini siapa yang salah paling banyak? Mas Nabi salah berapa? Salah 3. Bakarnya salah berapa? Salah separuh, Pak. Wah, banyak banget. Berarti kan salah 4, Pak. Soalnya 8 salah separuh. Mbak Anu ini kan Sama, kan? satu tahun. Ya gimana ada yang ditanyakan? Cukup, Pak. Itu tadi kita telah membahas tentang prinsip sama konsep akuntansi dan juga bersama dasar akuntansi. Biar nggak bosan kita lanjut dengan ini. Ya nanti kita lanjutkan minggu depan, kita hitung-hitungan lagi yang lebih mendalam tentang akuntansi. Ya kita hari ini kita cukupkan, nanti kita berdoa terlebih dahulu, habis itu kita pulang. Ya monggo Mas Nafi, bimbing doa dulu. Untuk mengakhiri pertemuan pada hari ini, alhamdulillah kita menutup dengan doa. Untuk mengakhiri pertemuan hari ini berdoa dan doa selesai. Ya, terima kasih, semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bermanfaat. Ya, terima kasih, cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik murid-murid, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, jadi Ibu Guru sebelumnya ingin mengecek dulu nih. Mengecek apa ya? Konsentrasi, Dek minta tolong deh. Di stop. Di stop.
Kak aku tuku nganu sweater ngangkat sweater. Masa? Kalau luar negeri ya? Orang ya baca. Kita pencet dong, tinggal ngomong. Bisa ngomong nanti. Ya, kali ini pertemuan kali ini kita akan membahas tentang Action. Aku ngulangin. Tak kira tuh nambah.